Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki hari Kamis Prapaskah kedua, 20 Maret 2025. Mari kita merefleksikan bacaan hari ini untuk boleh menemukan inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, yang badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain dari itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang ingin ke tempatmu dan yang dari tempatmu ke tempat kami tidak dapat menyeberang. Kata orang kaya itu, kalau begitu, aku mohon kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab aku masih mempunyai 5 saudara, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka mempunyai Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan itu. Jawabnya, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang bangkit dari antara orang mati, pergi kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Masa Prapaskah adalah waktu pertobatan, waktu refleksi, dan juga perubahan hati. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui bacaan dari kitab Nabi Yeremia dan Injil Lukas tentang 2 pilihan hidup yang sangat jelas. Yang pertama, hidup yang hanya mengandalkan diri sendiri dan dunia, lalu berakhir dalam kehancuran. Lalu yang kedua, hidup yang mengandalkan Tuhan dan peduli pada sesama, berakhir dalam kebahagiaan yang sejati. Melalui Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31, Tuhan Yesus mengisahkan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang mengajarkan tentang kepedulian, keadilan, dan konsekuensi dari pilihan hidup kita. Orang kaya menikmati hidupnya
tetapi tidak peduli terhadap Lazarus yang kelaparan di depan rumahnya. Ketika mereka mati, nasib mereka berbalik. Lazarus berada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya mengalami penderitaan kekal. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat poin-poin kecil yang bisa kita renungkan. Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bahaya bila mengandalkan dunia. Dalam Yeremia bab 17 ayat 5-10, Tuhan mengingatkan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang kaya dalam Injil mengandalkan harta dan kenyamanan dunia. Ia berpikir bahwa kekayaannya sudah cukup untuk membuatnya bahagia selamanya. Namun, ketika dia mati, semuanya tidak berguna lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun seringkali jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita merasa aman karena punya uang banyak, tetapi lupa berdoa. Kita mengandalkan kepintaran sendiri, tetapi jarang meminta bimbingan Tuhan. Kita mengejar kejabatan dan penghargaan, tetapi lupa membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita sadar bahwa harta, jabatan, dan kepandaian hanyalah sementara. Yang benar-benar berharga adalah hati yang melekat pada Tuhan. Kita bertanya, apakah saya lebih mengandalkan kekuatan dan harta dunia daripada mengandalkan Tuhan? Hanya kitalah yang tahu tentang siapakah kita dengan segala sesuatu yang terjadi selama hidup kita. Poin yang kedua, hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Orang kaya dalam Injil tidak pernah mencaci Lazarus, tetapi ia juga tidak pernah menolong Lazarus itu. Dikatakan, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kesalahan besar orang kaya itu adalah dia tidak peduli. Hari ini kita juga bertemu dengan banyak Lazarus dalam kehidupan kita. Orang miskin yang membutuhkan bantuan kita, teman atau keluarga yang kesepian dan butuh perhatian kita, orang yang memerlukan dukungan moral dan spiritual, tetapi kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Prapaskah mengajak kita untuk lebih peka dan lebih peduli terhadap mereka yang membutuhkan, bukan hanya sibuk dengan kenyamanan kita sendiri. Kita berefleksi, apakah saya sudah cukup peduli terhadap mereka yang membutuhkan bantuan yang ada di sekitar saya. Poin yang ketiga, kesempatan untuk bertobat tidak selalu ada. Ketika orang kaya itu berada dalam penderitaan, dia minta agar Lazarus dikirim untuk memperingatkan keluarganya agar bertobat. Tetapi Abraham menjawab, mereka mempunyai Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan itu. Artinya, pertobatan harus dilakukan sekarang, bukan nanti. Beberapa kali kita bisa menghitung, bisa berpikir seperti ini. Kadang-kadang orang bisa membayangkan, saya akan mulai berbuat baik nanti besok saja. Atau saya lebih dekat dengan Tuhan nanti dulu, kalau sudah tua. Atau ada yang bilang, masih ada waktu untuk berubah. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kesempatan untuk bertobat tidak akan selalu ada. Kita tidak tahu kapan hidup kita ini akan berakhir. Maka jangan menunda-nunda untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Jangan menunda-nunda untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Jangan menunda-nunda untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan hidup lebih baik. Juga kita bertanya, apakah saya ini sungguh-sungguh berjuang untuk selalu melakukan hal yang baik? Jika saya dipanggil Tuhan hari ini, apakah saya sudah siap? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar firman Tuhan hari ini benar-benar mengubah hidup kita, mari kita lakukan tindakan-tindakan konkret yang kecil. Lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Mulai hari ini berdoalah lebih sering, serahkan rencana-rencana kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhanlah yang memegang hidup kita ini. Juga berbagi dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Jika kita diberkati dengan lebih banyak rezeki, gunakan sebagian untuk membantu mereka yang lagi kurang mampu. Juga tidak harus dengan uang, bisa saja kita bagi waktu kita, perhatian kita, dan kepedulian kita. Juga jangan menunda pertobatan. Jika ada dosa yang harus kita tinggalkan, tinggalkan saat ini. Jika ada orang yang harus kita maafkan, maafkan sekarang. Jika ada kebiasaan baik yang ingin kita mulai, mulailah sekarang ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kita dua jalan. Jalan kutuk, hidup hanya untuk diri sendiri, mengandalkan dunia, dan mengandalkan Tuhan serta sesama. Lalu ada jalan berkat sebagai jalan yang kedua, yaitu hidup dalam iman, berbagi dengan sesama, dan juga selalu siap untuk bertobat. Yesus sudah menunjukkan jalan yang benar. Sekarang mari kita pilih, dan pilihan itu ada di tangan kita. Semoga masa Prapaskah ini benar mengubah hati kita dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin peduli dengan sesama kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.